Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita memulai kajian di masjid ini. Tentunya alhamdulillah masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih di kitab terakhir dalam fikih ibadah, yaitu kitab haji. Alhamdulillah, kita sudah selesaikan di masjid ini kitab Thaharah, terkait dengan Thaharah, kitab shalah, kemudian zakat, puasa. Sisa satu lagi terkait dengan fikih ibadah. Karena kitab ini terbagi dua. Secara garis besar, ada fikih ibadah, ada fikih muamalat. Nah, fikih ibadah mulai dari Thaharah sampai ini yang terakhir, haji. Di haji alhamdulillah di malam hari ini kita masuk di bab al-ihram wa ma yata'allaqu bih. Pembahasan tentang ihram dan apa yang terkait dengannya. Ihram artinya masuk ke al-haram, yaitu seseorang berniat untuk masuk dalam haji, kalau dia haji. Kalau umrah, yaitu seorang berniat untuk masuk ke dalam umrah. Dikatakan ihram dari kata at-tahrim karena setelah itu diharamkan baginya untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya halal. Sama dengan takbiratul ihram dalam sholat. Kapan kita bertakbiratul ihram? Allahu Akbar. Hal yang sebelumnya bisa kita lakukan, tidak boleh lagi dilakukan. Nah, sama dengan dalam haji atau umrah. Ketika kita berihram, maka sesuatu yang sebelumnya bisa kita lakukan, sudah tidak boleh kita lakukan. Seperti nanti akan dijelaskan, tidak boleh lagi memakai sirwal, celana. Tidak boleh lagi memakai komis, baju. Tidak boleh lagi memakai imamah, penutup kepala. Iya. Tidak boleh lagi memakai sepatu. Tidak boleh lagi memakai parfum. Iya. Tidak boleh lagi berhubungan suami istri. Dan hal-hal lain yang dilarang ketika seorang itu sudah masuk dalam ihram. Dalam ihram. Ini yang akan dibahas nanti ke depan. Kita akan membahas hal-hal yang
harus dilakukan dalam berihram dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita sudah masuk dalam ihram. Berihram itu dimulai dari mikot. Kalau kita dari Madinah berarti mulai dari Dzul Hulaifah bir Ali. Kalau kita dari Yaman mulai dari Yalamlam. Tergantung nanti kita dari arah mana mau masuk Mekah. Kalau mau masuk Mekah dari Madinah, artinya kita dari Indonesia, tidak langsung ke Mekah, tapi ke Madinah dulu. Maka kita akan berihram dari arah Madinah. Kalau kita dari Indonesia, tidak ke Madinah, seperti jamaah-jamaah yang kloter terakhir. Kalau di musim haji, itu kan mereka, kalau jamaah yang pertama, mereka Madinah dulu, baru Mekah. Kalau jamaah yang terakhir, karena mereka datang di musim hari-hari haji, maka langsung Mekah. Setelah itu nanti baru dia ke Madinah. Setelah selesai masa hajinya. Iya. Nah, kalau yang masuk langsung, berarti dia berihram dari Yalamlam. Kalau dari Indonesia. Karena Indonesia searah dengan arah Yaman. Kalau mendatangi Mekah. Kalau mendatangi Mekah. Disitulah mulai berihram. Mulai berihram. Berniat untuk masuk ke umroh atau masuk ke haji. Nah, ada hal-hal yang harus kita pelajari terkait dengan berihram ini. Beliau akan sampaikan dengan beberapa hadits yang beliau akan sampaikan. Hadits pertama yang beliau sebutkan, hadits kalau dicetakan saya nomor 711. Kalau di terjemahan nomor berapa? 593. Karena di dalam terjemahan dia tidak hitung yang fi riwayat. Jadi lebih sedikit nomornya. Kalau dicetakan saya ini biar yang ada dalam riwayat tidak ada haditsnya, itu terhitung nomornya. Terhitung nomornya. Jadi kata beliau, Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid. Kata beliau dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berihlal, yaitu tidak mengangkat suaranya mengucapkan labbaik Allah atau labbaik umrah bagi orang yang hanya umrah. Kalau haji dan umrah, labbaik umratan wa hajjan. Wa hajjatan. Kalau orang hanya haji saja, misalnya haji ifrad, labbaik hajjatan. Iya. Atau bisa juga labbaik Allahumma bi umratin atau bi hajjatin. Tergantung kita niat masuk apa. Kemudian kita mengangkat suara setelah itu dengan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita mengangkat suara kita untuk itu ketika berihram, itu namanya berihlal. Itu namanya apa? Berihlal. Katanya Nabi SAW tidak berihlal kecuali di masjid. Maksudnya di masjid di sini ya, di masjid yang ada di Dzul Hulaifah. Kan di sana di Bir Ali ada masjid. Seorang dari Madinah naik bis. Ketika di situ mereka turun. Mandi, ganti pakaian. Ya, bagi yang masuk masjid, sholat sunnah, 2 rakaat. Setelah itu, apakah sholat sunnah atau kalau dapat sholat duhur di situ, langsung berarti ke masjid, ganti pakaian, pakaian yang berjahit dibuka, tinggal sarung dan rida, pakai pakaian sholat duhur. Jamak qasar 2 rakaat, kemudian salam, sholat asar, jamak qasar 2 rakaat.
jamak takdim. Setelah itu bertalbiyah di masjid. Katanya Nabi SAW tidak berihlal kecuali di masjid. Ini hadis yang beliau sebutkan ini. Pertama, terkait dengan niat. Karena bertalbiyah, kita mengucapkan talbiyah tadi itu, labbaika umratan, itu namanya berniat untuk masuk umroh. Atau berniat untuk masuk haji. Iya. Apa hukum niat di dalam haji? Atau di dalam umroh? Tentunya hukumnya sama dengan ibadah-ibadah yang kita sebutkan sebelumnya. Dalam bertoharoh, syarat sah toharoh niat. Dalam sholat, syarat sahnya sholat niat. Dalam berzakat, syarat sahnya zakat harus berniat. Dalam berpuasa, sebelum kita bahas haji sebelumnya. Dalam berpuasa, syarat sahnya puasa adalah niat. Haji juga begitu, karena ini ibadah. Masuk dalam keumuman hadits Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Haji ibadah, maka harus ada niat. Ketika seorang mau masuk di dalamnya, maka wajib dia berniat. Kapan dia hanya sekedar masuk? Dari Madinah dia masuk ke Mekah, dia pakai pakaian ihram, tapi tidak ada terbetik sama sekali untuk berumrah. Iya. Hanya sekedar masuk Mekah. Tidak ada umrah baginya. Tidak ada haji baginya. Tidak ada haji baginya. Karena juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala agama itu. Termasuk haji. Termasuk haji. Kemudian pembahasan kedua yang diisyaratkan oleh hadits ini adalah terkait dengan tempat awal kita bertalbiyah, berihlal. Kapan kita mengucapkan labbaika? Di hadits ini di masjid mulainya. Hadits yang belum sebutkan ini. Iya. Hanya saja telah datang hadits yang lain juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga sama. Hadits yang di buku ini riwayat Bukhari Muslim. Iya. Kemudian hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga di dalam lafaz yang lain dikatakan ahalla hina stawat bihi rahilatuhu qa'imatan. Ini beda. Nabi SAW berihlal mulai masuk dalam umrohnya, dalam hajinya, ketika beliau sudah berdiri kendaraannya dan beliau sudah berada di atasnya. Sementara tadi di masjid. Hadits ini ketika kendaraannya sudah berdiri. Ini kalau dulu naik onta, naik kendaraan. Kalau sekarang berarti orang sudah berduduk di atas bisnya. Sudah duduk di atas bisnya, di situ baru mulai. Ini hadits yang lain riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Seakan-akan dua hadits ini adalah bertentangan. Sebagaimana yang disebutkan. Tapi ini bertentangannya secara yang nampak saja. Tapi kalau kita kaji lebih dalam lagi sebenarnya tidak bertentangan. Kan hadits yang ada di bab di kitab di sisi masjid. Sementara hadits riwayat lain Bukhari Muslim juga
ketika sudah naik di atas kendaraan. Kan kendaraannya parkirnya di dekat masjid. Paham kan? Kan tidak ada dibilang di dalam masjid. Tidak ada dikatakan di dalam masjid. Artinya bisa dikompromikan. Oleh karena itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama Syafi'iyah, al-asah indana, yang benarnya menurut kami ulama Syafi'iyah, annahu yustahabbu ihramuhu inda ibtida'is sair. Bahwasannya sunnah berihram ketika mau mulai jalan. Kalau sudah mau mulai jalan, disitulah sunnahkan. Ya, kita pasti akan mulai jalan setelah ganti pakaian. Kan ganti pakaiannya di Bir Ali. Di Dzulhulaifah. Di Bir Ali. Kita masuk tempat ganti pakaian. Seperti kami katakan yang dulu, bahwa di setiap mikot itu banyak kamar mandinya. Banyak kamar mandinya. Iya, di setiap mikot. Dan kamar mandinya luas-luas. Artinya kita bisa ganti pakaian, mandi di situ. Di tempat itu. Iya. Mulainya nanti kapan berniat, sudah selesai semuanya. Iya. Yang mau pakai parfum, kan boleh pakai parfum sebelum masuk ihram. Yang tidak boleh kan kalau sudah masuk dalam ihram, baru pakai. Itu tidak boleh. Tapi kalau sebelumnya, boleh. Nabi SAW berihram, masuk ihram, masih ada bekas parfum. Masih ada bekas parfumnya. Jadi di situ semua dilakukan dan mulai berihram ketika sudah mulai jalan. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yustahabbu ihramuhu 'inda ibtida'is sayr. Disunahkan berihram itu mulainya ketika mulai jalan. Wambi'atir rahilah. Dan ketika bangunnya itu kendaraan. Yang dulu onta dinaiki dalam keadaan dia duduk. Ketika dia bangun, mulai. Kalau kita sekarang ya, kalau mobil sudah mulai bunyi mobilnya, disitulah. Sudah naik semua penumpangnya, di situ mulai apa? Berihram. Di situ mulai berihram. Kata Imam Nawawi, wa bihi qala Malik wal jumhur minas salaf wal khalaf. Iya. Dengannya lah Imam Malik berpendapat. Ini pengajaran dari Imam Syafi'i. Artinya sebagian orang kadang, kita madhab Syafi'i, tidak menukil madhab lain. Ini pengajaran dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i madhabnya Syafi'i. Imam Nawawi madhabnya apa? Syafi'i. Tapi juga menukil. Dengannya ini pendapat dari Imam Malik dan mayoritas dari kalangan orang terdahulu dan orang belakangan. Ini kata beliau. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmad wa Daud idza faragha minas shalah. Sementara Abu Hanifah, Imam Ahmad, Daud At-Thahiri dimulai setelah sholat. Ini terkait dengan kapan kita mulai berihram. Ya, kapan kita mulai berihram. Iya. Terus yang diucapkan adalah labbaika umratan. Kalau kita berumroh saja. Kalau umroh dan haji, labbaika umratan wa hajjan. Mungkin bisa dipahami ini. Ini yang dikatakan lafaz-lafaz ini. Inilah yang disebutkan. Pendek sekali lafaznya. Setelah itu kita disunahkan nanti untuk mengucapkan labbaik Allahumma labbaik diulang-ulang. Bahkan sampai masuk masjid. Iya. Ini yang diucapkan. Di samping itu mayoritas ulama juga mengatakan sunnah kita memperbanyak tasbih, tahmid, takbir sebelum bertalbiyah. Itu sebelum kita masuk
di dalam ibadah sunnah kita memperbanyak ucapan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Allahu akbar. Ini disebutkan oleh mayoritas ulama karena ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dinukil dari Nafi' dari Ibn Umar radhiyallahu taala an adalah kalau Ibn Umar sudah naik di atas kendaraannya sebelum beliau bertalbiyah, beliau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Setelah itu baru labbaika umrah atau labbaika umratan hajjan. Ini dinukil dari Nabi SAW, dari Anas bin Malik juga. Beliau berkata, anan Nabi SAW rakiba hatta idza stawat bihi 'alal baida hamidallah wa sabbaha wa kabbara thumma ahalla bihajjin wa umratan wa ahalla an-nas bihima. Ini dinukil dari Anas bin Malik. Adalah Nabi, kata Anas, beliau naik di atas kendaraannya sampai kalau sudah berdiri dan sudah sejajar di atas al-baida, yaitu tempat mulai berihram di Bir Ali, hamidallah, maka beliau memuji Allah, beliau bertasbih, beliau bertakbir, kemudian beliau berihlal, baru beliau berihlal, yaitu mengucapkan labbaika umratan. Kalau umroh sama haji, labbaika umratan wa hajjan. Kalau umroh saja, labbaika umratan. Kalau haji saja, labbaika hajjan. Ini yang disebutkan terkait dengan berihlal. Dan disunahkan untuk mengangkat suara. Disunahkan untuk mengangkat suara. Apa dalilnya? Di hadits berikutnya. Beliau sebutkan hadits 712. Kata beliau, wa an Khallad ibn Sa'ib an abihi radhiyallahu ta'ala anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibril fa'amarani an amura ashabi ayyarfa'u aswatahum bil ihlal. Rawahul khamsah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Ini beliau katakan diriwayatkan oleh Imam 5. Maksudnya Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu namanya Imam 5. Dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi serta Ibnu Hibban. Dan memang hadis ini adalah hadis sahih karena pendukung dari jalan-jalan yang lain ya, yang disebutkan oleh para ulama. Kita terjemahkan dari Khallad ibn Sa'id, dari bapaknya radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril mendatangiku. Maka dia memerintahkanku untuk memerintahkan sahabat-sahabatku untuk mengangkat suara mereka ketika bertalbiyah. Mulai dari awal masuk disunahkan untuk kita mengangkat suara. Ucapkan labbaik Allahumma labbaik. Sebelumnya tentunya ucapan yang pendek dulu. Sebutkan niat masuk ibadahnya. Labbaika umrah. Itu dulu. Baru setelah itu kita ulang-ulang. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka. Labbaik, labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarik. Itu diulang terus sepanjang perjalanan. Sepanjang perjalanan. Dan disunahkan untuk mengangkat suara. Iya, disunahkan untuk mengangkat suara. Ini dalam bertalbiyah. Dalam bertalbiyah. Ini disebutkan, bahkan disebutkan oleh para ulama, disunahkan untuk mengangkat suara di sini di setiap perkampungan dan di setiap masjid. Di setiap perkampungan dan setiap
masjid. Sunnah untuk mengangkat suara. Kenapa? Kata mereka karena ini syiar. Ini syiar. Dinampakkan itulah yang bagus. Dinampakkan syiar ini itulah yang bagus. Bahkan sebagian para ulama mengatakan siapa yang tidak mengucapkannya dan menjaharkannya itu harus bayar denda. Walaupun ini terlalu keras ya. Tidak ada hadis dari Nabi SAW yang mengatakan bayar denda bagi yang tidak mengucapkan dan tidak menjaharkannya. Tidak ada hadis khusus. Hanya saja ini karena para ulama mengatakan ini hal yang wajib. Yang harus dilakukan. Karena Jibril khusus mendatangi Nabi SAW supaya Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengangkat suaranya ketika bertalbiyah. Untuk mengangkat suaranya ketika bertalbiyah. Dan hukum mengangkat suara di sini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Artinya kalau orang tidak mengangkat suaranya tidak berdosa. Ini pendapat mayoritas. Ini adalah pendapat mayoritas. Walaupun orang-orang dohiriyah yang bermadhab dohiri yang berpegang dengan dohir hadith, mereka mengatakan wajib batal hajinya atau umrohnya kalau dia tidak angkat suaranya. Ini tentunya terlalu keras dalam pemahaman terkait dengan talbiyah ini dan dia diselisihi oleh mayoritas ulama. Mayoritas berpendapat hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan sunnah ini kata mereka bagi laki-laki. Sunnah mengangkat suara ini adalah bagi laki-laki. Adapun perempuan, maka sunnahnya dia tidak mengangkat suara. Ini sunnah ini bagi laki-laki. Dan tadi Jibril datang kepada Nabi, menyuruh para sahabatnya mengangkat suara laki-laki. Kata Imam Ibnu Qudamah, ya, di dalam kitab Al-Mughni belum menukil perkataan dari Ibn Abdul Bar, imamnya madhab Maliki. Dengan membaca penukilan-penukilan seperti ini membuat kita bukan berarti kalau madhabnya Ibnu Qudamah Hambali. Dia menukil pendapatnya siapa? Ucapannya siapa? Ibn Abdul Bar, Maliki. Nah, ini harus kita pahami baik-baik. Bukan berarti kita, saya Syafi'i. Tidak boleh sama sekali berarti menukil selain dari Syafi'i. Nah, itu terlalu fanatik buta. Bukan seperti itu kita diajarkan. Lihat ini. Kalau Ibnu Qudamah berkata di dalam kitab Al-Mughni jilid 5 halaman 160, qala Ibn Abdul Bar, berkata Ibn Abdul Bar, ulama Malikiyah, ajma'al ulama ala anna sunnata fil mar'ah alla tarfa' sawtaha wa innama 'alaiha an tusmi'a nafsaha. Masya Allah. Berkata Ibn Abdul Bar, sepakat ulama. Jadi tidak ada perselisihan kalau perempuan itu tidak diangkat suara. Sepakat para ulama bahwasanya sunnahnya pada perempuan dia tidak mengangkat suaranya. Cukup baginya untuk memperdengarkan dirinya saja. Cukup baginya untuk memperdengarkan dirinya. Ini hal-hal yang harus diajarkan kepada para perempuan yang pergi umroh, pergi haji. Karena mereka juga berlomba-lomba bahkan lebih keras suaranya daripada laki-laki. Ini tentunya kebodohan. Iya, ini hal yang tidak diperselisihkan. Tapi mereka pergi lakukan. Ini hal yang tidak diperselisihkan. Sunnahnya perempuan tidak angkat. Iya. Ini mengangkat suara ini khusus untuk laki-laki. Ini khusus untuk laki-laki. Ini yang perlu diketahui
terkait dengan hal tersebut, ya. Dan bertalbiyah di sini itu dengan bahasa Arab. Tidak boleh kita ganti dengan bahasa Indo misalnya. Labbaik artinya kami datang, kami jawab panggilanmu. Tidak boleh pakai bahasa Indo. Harus ucapan dengan ucapan itu. Labbaika umrotan. Ya, setelah itu kita lafadzkan berulang-ulang. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Itu yang sampai selesai itu. Sampai bahkan kita hanya berhenti nanti ketika melihat Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah. Iya, ini disebutkan. Ini yang disebutkan dengan bahasa Arab dan mudah tentunya karena itu sering sekali kita dengar. Tidaklah datang musim haji kecuali suara itu terus yang kita dengar. Ini bagaikan Al-Fatihah, hanya saja Al-Fatihah setiap hari. Kalau ini yang bacaan haji ini setiap haji datang itu bacaan. Datang itu baca. Iya, dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Kemudian hadis terakhir untuk pertemuan kita di malam hari ini. Seharusnya hadis ini adalah hadis tadi yang pertama. Ya. Karena ini terkait dengan mandi. Dan membuka seluruh pakaian. Ya, cuman sudah pernah kami sebutkan kepada jamaah bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis buku ini dari hafalannya. Langsung dari hafalannya. Jadi kadang tidak berurut. Kadang tidak berurut. Jadi apa yang hadir di hafalannya, itu yang beliau tulis. Itu yang beliau tulis. Tapi luar biasa. Hafalannya saja ini dari kitab Thaharah sampai terakhir. Iya. Banyak sekali hadis yang disebutkan dari hafalan. Berarti bagaimana, berapa hafalannya? Berapa hafalannya? Jadi beliau katakan, wa an Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa tasal. Rawahu Tirmidzi wa hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau hasankan. Memang hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, juga disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Dari Zaid bin Thabit, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW membuka pakaiannya untuk berihram dan belum mandi. Belum mandi. Iya, nanti pekan depan kita akan baca hadis 714 yang dibuka itu apa saja. Yaitu yang dibuka yang tidak boleh dipakai. Akan disebutkan di hadis berikutnya. Jelas di sini boleh katakan Nabi SAW membuka seluruh pakaiannya dan belum mandi. Belum mandi. Dan tidak dipakai kecuali pakaian ihram. Yaitu sarung dan rida. Sarung yang dipakai di bawah, rida yang dipakai di atas. Itu yang dipakai. Hadis ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Pertama sunnahnya, ketika kita ingin berihram untuk umroh atau haji, sunnahnya kita mandi. Demikian pula hal-hal lain yang disunnahkan terkait dengan mandi. Sunnah kita memotong kuku, mencabut bulu-bulu yang perlu dicabut, apalagi haji ya. Haji itu lebih lama. Beda kalau umroh. Umroh jarang sehari semalam. Karena kita dari Madinah. Iya. Kalau kita start zuhur, anggaplah zuhur di Bir Ali, itu jam 2, jam 3 sudah selesai kita tawaf sa'i. Iya. Sudah selesai kita bahkan tawaf sa'i. Sudah kembali ke hotel. Cepat. Kalau umrah. Kalau haji lama. Haji
Ini yang lama. Iya. Sunnah di situ saat mandi berihram untuk mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, ya, mencukur kumis. Ini hal-hal yang dianjurkan. Memakai parfum. Kata para ulama rahimahumullah, fasunna lahu hadza kal jum'ah. Pokoknya disunahkan semua itu seperti Jumat. Jumat kan kita sunnah mandi. Kita berbersih, pakai parfum semuanya. Apa yang disunahkan di hari Jumat, itu juga disunahkan ketika apa? Berihram. Ketika kita berihram. Sama. Iya. Ini yang disebutkan di dalam hadits ini. Di dalam hadits ini. Dan disebutkan ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Artinya, kalau ada orang, dia misalnya sudah mandi di hotel. Mandi di hotel di Madinah. Dia keluar dari hotel, sudah mandi. Di Bir Ali, dia hanya turun ganti pakaian saja. Pakaian, wudhu, ganti pakaian, pakai parfum dan yang lainnya tidak mandi. Apa hukumnya? Tidak dosa. Tidak berdosa. Karena hukumnya mandi di situ hukumnya adalah apa? Tapi kalau dia mandi, alhamdulillah. Itu bagus. Itu bagus. Dapat pahala sunnah. Ini dapat pahala sunnah. Iya. Sebagian ulama ada yang agak keras dalam hal ini seperti Ibnu Hazm. Iya. Mereka kadang mengatakan siapa meninggalkan mandi wajib bayar denda. Tentunya ini terlalu keras ya. Karena hadits yang ada di buku itu perbuatan Nabi. Tidak ada perintah untuk mandi. Yang ada adalah dinukil Nabi melakukan. Dan ini hukumnya adalah apa? Sunnah. Kalau dinukil Nabi melakukannya, berarti hukumnya adalah sunnah. Bukan hal yang wajib. Bukan hal yang wajib. Ini yang kita ambil di pertemuan ini untuk pertemuan awal. Nanti kita lanjutkan lagi berikutnya di hadis berikutnya terkait dengan hal-hal yang tidak boleh dipakai oleh orang yang berihram. Oleh orang yang berihram. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan. Tadi Ustaz, sebelum saya ke masjid, ada teleponnya anak saya dari menyampaikan. Jadi malam barangkali dengan penyampaian saya kali ini malam buka lagi pengajian. Begini aja, kalau bisa kasih dulu kesempatan kepada saudara-saudara kami yang muda. Apalagi melanjutkan tingkat haji kalau bukan anak muda. Sebenarnya saya mau bertanya, Ustaz, tapi saya kasih kesempatan dulu dengan anak muda ini. Baik, Masya Allah. Tapi kalau tidak ada yang bertanya, ada beberapa pertanyaan yang saya buat. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah, baru saya ini dikasih kesempatan anak muda ini kalau di sini. Atau saudara yang kami selalu membantu Ustaz
kami bantu. Tidak seperti yang kami harapkan. Jadi di sini pertanyaan tentang sedekah, mana yang lebih utama? Iya. Sedekah kepada orang yang penuntut ilmu atau kepada saudara. Tergantung. Kalau saudara itu bukan hal yang mendesak kebutuhannya, dia mampu untuk membiayai hidupnya, maka lebih utama kita kasih penuntut ilmu. Tapi kalau saudara kita lebih lagi butuh, walaupun dia akan gunakan ke hal lain, itu kan sudah urusannya. Tapi kalau saudara kita lagi butuh, lebih utama pada saudara. Tapi kalau tidak, apalagi kita tahu ini hanya sekedar kebutuhan, bukan kebutuhan pokoknya, maka utama kepada penuntut ilmu, orang-orang yang belajar, karena pahalanya nanti jadinya pahala jariah. Pahalanya nanti jadi pahala jariah. Misalnya kalau dia gunakan untuk beli buku. Buku ini dia pakai belajar. Dengan sebabnya dia menghafal satu hadis, menghafal satu ayat, kemudian disampaikan kepada orang, atau dengan sebabnya ada faedah yang dia dapatkan, dia sampaikan kepada orang lain, itu kan pahalanya adalah pahala jariah. Pahalanya adalah pahala yang berjalan dan mengalir terus nanti. Silakan. Siapa lagi? Anak muda yang berani. Silakan. Wah, ini anak muda. Baiklah. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Jumat dijamak di waktu asar. Berarti kita akhirkan. Tidak boleh kalau kita akhirkan. Karena sholat Jumat itu, Pak, ada syarat dan ketentuannya. Harus ada khotibnya. Ada khutbahnya. Artinya kalau tidak ada khutbah, zuhur namanya. Sama dengan perempuan, kalau dia tidak hadir Jumat, tidak hadir khotib, mendengarkan ceramah di masjid, dia sholat zuhur. Nah, begitu pula. Beda kalau kita tidak hadir Jumat, kita lagi safar. Kita tidak hadir Jumat. Karena orang musafir tidak wajib hadir Jumat. Kita tidak hadir Jumatnya. Boleh nggak kita akhirkan di waktu asar sholat? Boleh. Tapi sholat zuhur bukan sholat Jumat. Judulnya sholat zuhur. Jadi kita niat sholat zuhur jamak qasar takhir. Jamak takhir namanya. Jadi ubah niatnya menjadi sholat zuhur. Karena Jumat dilakukan di masjid berjamaah bersama khotib imam. Satu lagi, karena sudah adzan. Dua ini. Wah, dari istri ini, titipan ini. Alhamdulillah. Walhalam. Jadi kota. Walhalam. Dan jangan lama-lama orang tawaf di situ. Iya. Walhalam juga. Nggak tahu itu. Baru tahu ada yang begitu. Bangun saja bentuk lain. Itu kan kalau ada subhat, bentuk lain saja. Gimana hukum haji atau dari uang dari hasil pengangkutan yang tetangga yang dulu? Dia bisa bayar. Yang ada yang simpan uang. Dia berhutang namanya ada di maksudnya ada jaminan kan? Nah, kalau dia jaminkan rumahnya, iya, enggak mampu namanya itu. Haji atau umroh itu dilakukan kalau dia mampu. Mampu itu dia tidak berutang.
lebih dari kebutuhannya. Adapun dia mau pergi haji, akhirnya dia sekolahkan surat rumahnya. Ini namanya tak mampu. Iya. Nah, tidak mampu namanya. Tidak boleh. Dia paksakan dirinya. Cuman kalau dia berhaji dengan itu sah. Nah, cuman dia salah. Kalau sampai seperti itu namanya tidak mampu. Tidak mampu. Terakhir Pak Syahid. Bagaimana punya orang tahu di Karbala? Apakah ini sesat atau kafir? Apa? Orang? Oh, tawaf di sana. Iya. Kenapa dia lakukan itu? Iya. Nah, tergantung kalau dia menyembah yang ada di sana. Iya kan? Kalau pengagungannya sama dengan pengagungan yang punya Ka'bah, kafir. Entah? Karena dia mengagungkan selain Allah. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya syirik. Syirik. Sama dengan orang yang pergi haji di bawah karain. Iya. Kalau dia samakan bau karain dengan Mekah, Ka'bah, bentuk pengagungannya. Itu syirik namanya. Masuk dalam perbuatan syirik. Alhamdulillah. Kita cukupkan, alhamdulillah. Untuk pertemuan pertama ini, insya Allah kita lanjut lagi nanti. Pertemuan-pertemuan akan datang. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.